Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Terdapat dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari bersama berdoa. Terpuji Engkau Allah kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan panggil dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas pagi yang boleh Engkau karuniakan bagi kami saat ini. Kami boleh diberikan kesehatan kemampuan yang baru untuk mensyukuri dan menjalani kehidupan kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih ketika kami diberikan kesempatan untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah keterbatasan, Engkau pakai hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami sekalian yang mendengarkannya. Kami boleh jadikan firman ini penuntun di dalam kehidupan kami, agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Allah, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 bagi kita. Di bawah perikopnya pembelaan Stefanus, demikian firman Tuhan. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini." Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah baca dan kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama-tama harus saya katakan bahwa identitas sebagai umat pilihan Allah dan keturunan Abraham itu merupakan kebanggaan bagi umat Yahudi. Dua identitas yang melekat tadi bisa dikatakan membuat mereka dalam tanda kutip kepala besar, dan bahkan melupakan kenyataan-kenyataan tertentu yang harus mereka sadari. Dalam perikop hari ini, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8, kalau kita lihat Stefanus mengungkapkan beberapa fakta di depan Mahkamah Agama dan orang-orang yang hadir saat itu. Bahwa fakta yang pertama itu mengenai pemilihan Abraham. Saya katakan ini, ia katakan merupakan anugerah Allah yang direspon oleh Abraham sendiri. Kalau kita tahu bahwa Abraham berasal dari keturunan yang menyembah berhala, bukan tidak mungkin keluarganya juga adalah orang-orang yang menyembah berhala. Karena itu ketika Allah memilih, itu berdasarkan inisiatif Allah sendiri, dan itu adalah anugerah Allah bagi Abraham serta keturunannya. Yang kedua, orang Yahudi itu sangat menghargai sunat sebagai bentuk perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan kalau kita tahu bahwa salah satu bentuk inisiasi untuk seseorang masuk dalam golongan keturunan Abraham adalah melalui sunat. Tetapi mereka lupa satu hal,
yaitu bahwa Abraham ketika ia dipanggil oleh Allah, ia belum bersunat. Bahkan kita tahu bahwa ia baru bersunat ketika ia sudah berusia 99 tahun, bahkan ketika anaknya Ismail sudah berusia 3 tahun. Satu-satunya keturunan dari Abraham yang menerima sunat sesuai dengan waktu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu Ishak, yang disunat pada usia 8 hari. Selanjutnya, fakta yang ketiga yang diungkapkan oleh Stefanus adalah bahwa Abraham itu hanya diberikan janji oleh Allah untuk keturunannya menempati tanah pusaka atau tanah perjanjian. Tetapi Abraham sendiri, dia tidak mendapatkan tanah pusaka yang dijanjikan Allah. Bahkan selanjutnya sampai masa Ishak, Yakub, tanah itu masih belum juga menjadi milik pusaka mereka. Tanah itu baru diberikan sebagai milik pusaka orang Israel, yaitu ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Nah, fakta-fakta yang dibuka atau disampaikan, diungkapkan oleh Stefanus ini tentu bukan dalam ranah ia membela dirinya, melainkan untuk membela kebenaran Injil. Dengan menyatakan bahwa sebenarnya bangsa Israel ini ada karena anugerah dan pemeliharaan Allah saja. Oleh sebab itu, semua kesombongan orang Yahudi tentang diri mereka sebagai tadi bangsa pilihan Allah, saya katakan di awal, juga sebagai keturunan Abraham, bahkan mereka yang merasa sebagai pelaku adat istiadat yang taat, hanya justru membutakan dan menutup kesadaran mereka akan anugerah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang disampaikan oleh Stefanus ini menjawab setiap tuduhan terhadap Stefanus. Melalui sejarah yang disampaikan oleh Stefanus juga jelas bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh manusia berdasarkan tempat dan waktu tertentu saja. Tetapi Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya dimanapun dan kapanpun, bahkan ia selalu memelihara setiap orang-orang yang dipilihnya. Karena itu, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita untuk yang pertama, meminta Roh Kudus Allah yang menuntun dan menolong kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kebanggaan akan diri kita membutakan kita untuk mengingat akan anugerah Allah. Yang kedua, mari kita percaya akan pemeliharaan Allah yang terus-menerus berlaku dari segala masa dan tempat. Kuncinya, mari kita taat dan setia akan pemeliharaannya. Yang ketiga, yang mau saya katakan dan dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, menyembah Tuhan jangan kita batasi pada tempat dan waktu tertentu. Namun keseluruhan hidup kita bisa kita gunakan untuk taat dan menyembah Dia. Dimanapun dan kapanpun kita berkarya. Di rumah kita masing-masing, di tengah keluarga, di dalam pelayanan kita di tengah-tengah gereja, di tengah pengabdian kita di kantor, di tengah perjuangan kita di sekolah, dan di tempat-tempat lain. Kiranya semuanya itu kita pergunakan sebagai sarana untuk menyembah Dia dan menyadari bahwa kita hidup karena anugerah Allah dan oleh pemeliharaannya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita, menguatkan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami, terima kasih Engkau telah berfirman, mengingatkan kami menjadi orang-orang percaya yang hidup menyadari bahwa anugerah dan pemeliharaan Allah yang menyertai di sepanjang kehidupan kami. Ajarkan kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk taat setia melakukan firman-Mu. Saat ini Bapa, kami akan bersama menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon kiranya Engkau yang memberkati gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis. Engkau yang memberkati setiap pemimpin dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat dimanapun berada. Juga Engkau yang memakai setiap pelayan-Mu. Boleh Tuhan berikan kerendahan hati, boleh Tuhan berikan dengan semangat yang senantiasa menyala, memampukan tiap pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama, agar kebenaran Injil Tuhan boleh disampaikan, juga nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan.
Kami pun berserah di dalam ketetapan Tuhan. Engkau yang memberkati pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Murung Raya. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pemimpin, boleh memimpin dengan otoritas Tuhan setiap masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Murung Raya ini, agar keadilan, ketentraman, kesejahteraan dirasakan secara menyeluruh oleh setiap masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Juga setiap pemimpin boleh Engkau berikan kerendahan hati, agar mereka memimpin juga dengan sukacita senantiasa di masa-masa kepemimpinan mereka. Saat ini pun Bapa, kami mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu dan gereja-Mu, yaitu Jemaat Eklesia Puruk Cahu dan Gereja Kopio Mohotara. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di sana. Engkau memberkati juga setiap pelayan Tuhan, baik itu pendeta, juga penatua dan diakon, setiap orang yang melayani. Mereka boleh melayani dengan ketulusan hati, dengan semangat dan Roh Kudus Tuhan yang menyertai. Sehingga setiap pelayan-Mu Engkau pakai untuk senantiasa memberkati, untuk senantiasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang melayani jemaat-Mu di Gereja Eklesia Puruk Cahu dan Gereja Kopio Mohotara. Setiap rumah tangga Engkau berkati, di dalam setiap usaha, pekerjaan, juga di dalam setiap pergumulan yang dialami. Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan setiap pribadi di dalam setiap perjuangan, bahkan pergumulan di dalam kehidupan. Saat ini pun Bapa, kami tetap memohon segala kasih dan penyertaan-Mu yang boleh menyertai setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit. Kami mohon melalui bilur-Mu Engkau yang menyembuhkan setiap orang yang sakit, juga Engkau yang menjadi teman dan saudara, juga menjadi roh penghibur yang sejati bagi setiap saudara kami yang dalam masa-masa duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan menguatkan dan memampukan setiap kami untuk melewati hal-hal yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Begitupun Bapa, kami berserah di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang menguatkan kami, menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk melakukan bagian terbaik yang kami lakukan di hadapan manusia, seperti kami melakukannya bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.